Kakimu pecah. Enggak lah, kan manusia. Manusia apa? Hah? Manusia yang dari mama 8 ya. 8. Ini udah. Ini sudah 8. Dah. Oh, nomor 5. Baca dulu. Itu tadi. Baca. Misi rahasia perayaan ulang tahun pernikahan. Misi rahasia perayaan ulang tahun pernikahan. Cheun memberikan hadiah ulang tahun pernikahan. Iya, dia memberikan kaos ini padaku. Dia mengumpulkan uang jajannya untuk memberikan hadiah ini. Hohohoho. Kaos lucu sekali. Benarkah? Sebetulnya Geutai juga memberiku bunga mawar seperti hadiah ulang tahun pernikahan dengan mengumpulkan uang jajannya. Wah, itu bagus sekali. Mama Hontai juga. Dibandingkan kado yang mahal dari suami, kado dari mereka memang lebih menyentuh. Aku langsung mengeluarkan air mata saat menerima kado ini. Aku ingin menangis lagi karena mengingatnya. Iya. Sebentar, suasana ini, suasana di mana aku tidak bisa masuk ke percakapan mereka. Sejak kapan anak-anak kita menjadi dewasa seperti ini? Semua orang membeli hadiah ulang tahun pernikahan. Ekonomi sudah sulit. Untuk apa hadiah pernikahan? Kata mama. Sebentar, bukankah ulang tahun pernikahan sebentar lagi? Aku lupa. Nyam, enak sekali. Terbeoki di dalam mulutku ini. Dasar diolong, makanan cepat saji lagi. Kenapa kalian tidak ikut beli juga? Jika tidak membelinya sekarang, kalian bisa kehilangan kesempatan ini selamanya. Karena kamu akan mengambilnya. Selain itu, aku akan pergi ke hotel untuk makan prasmanan. Karena ini adalah hari ulang tahun mama. Pong, aku akan menjadi sahabatmu mulai hari ini. Bolehkah aku ikut? Perayaan ini hanya untuk keluarga inti saja. Toeng, mamanya. Ya Allah, gitu. Terus kemudian, aku belum lama ini membelikan papa dan mamaku kaos couple sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Oleh karena itu, aku tidak punya uang sekarang. Benarkah? Aku juga sedang menabung karena bulan depan adalah ulang tahun pernikahan orang tuaku. Aku ingin membeli cangkir couple. Tidak bisa. Buat apa menggunakan uang jajan untuk hal yang tidak berguna? Memperingati hari pernikahan adalah perayaan yang penting bagi orang tua yang sudah melahirkanmu. Bagaimana bisa itu tidak berguna? Itu benar. Mamaku sangat membenci hal yang buang-buang uang seperti itu. Dia juga tidak suka ayam goreng atau jjajangmyeon. Tidak mungkin, itu kan makanan lezat. Iya, mamaku akan memberikan semua karena tidak menyukainya. Hah? Sudah waktunya. Aku harus membeli hadiah ulang tahun mama. Kalian sungguh bekerja keras. Hahaha, aku tidak perlu menggunakan uang jajanku karena mamaku tidak pernah merayakan ulang tahun atau memperingati pernikahannya. Mamaku juga tidak suka jjajangmyeon. Jadi aku tidak perlu membelikannya. Meskipun mendapatkan uang jajan yang sama seperti kalian, aku tidak akan membelikannya untuk hal itu. Tidak, kata Deolong. Padahal aku bahagia melahirkan bocah itu. Sampai membuatku miyangku dan dia menghabiskannya. Haruskah aku pesan 2 tteokbokki lagi dengan uang 500 ini? Itu mirip dengan mama Deolong. Apa ini?
Selain kimchi, ada lobak bayam dan toge. Ini adalah hidangan sayuran yang lengkap. Nyam. Apakah mama sedang memenuhi tanggung jawab dengan memberikan gizi yang cukup? Apakah mama sadar kalau menunya terus sama seperti ini? Iya, tadi ada menu daging seminggu. Benar? Buat. Kalian bisa menyuap sesendok nasi sambil melihat gambar ikan goreng itu. Bayangkan gizi dari ikan itu menyerap ke dalam tubuh. Nah, selamat makan semuanya. Setelah mendengar kalian, mama semakin sadar pentingnya makanan bergizi. Begitukah? Iya. Hebat. Ini melebihi kisah Jolin Gobi. Wah, semakin dilihat ikan itu terlihat semakin lezat. Mama bilang sesendok nasi sambil melihat gambar ikan goreng, bukan 2 sendok nasi. Itu mangkuk-mangkuknya bisa pecah. Beberapa hari yang lalu suasana hati mama masih baik-baik aja. Setelah aku pikir-pikir lagi, sepertinya tidak ada yang salah. Tapi sepertinya suasana hati mama berubah setelah pulang dari rumah Chaeun untuk minum teh bersama para ibu lainnya. Mama bilang mereka membicarakan tentang hadiah ulang tahun pernikahan yang diberikan anak mereka kepada orang tuanya. Oh, jadi ulang tahun pernikahan sampai saat ini mama tidak pernah merayakannya. Bagaimana ini? Mama terlihat sangat sedih. Tapi menurutku penyebab utamanya adalah karena bibi mendengar ucapan yang dikatakan Gaeulong. Apa itu? Semua masalah memang bersumber dari kamu, Nadiolong. Anak-anak lain mengumpulkan uang untuk membelikan hadiah ulang tahun pernikahan, tapi kamu malah menggunakan semua uangmu untuk membeli tabeoki. Mama ternyata mendengar semua perkataanku. Aduh, padahal mama sudah senang dengan ucapan selamat yang tulus dibandingkan hadiah yang mahal. Suami dari keluarga lain memberikan kalung atau cincin serta mengadakan acara untuk merayakannya. Apa yang sudah papa berikan? Papa tidak lupa dengan tanggal pernikahan kan? Maksudnya itu Segun kami menikah setelah besok tanggal 7 Oktober. 7 Oktober? Itu adalah hari ini. Papa. Ya ampun, hampir saja papa lupa mengucapkan tahun ini. Suasana hati mama bisa lebih dingin dari angin beku kutub selatan. Syukurlah. Selagi mama masih menjaga rumah makan, bagaimana kalau kita menyiapkan makanan dengan membuat pesta kejutan? Tapi apakah waktunya akan cukup untuk belanja dan memasak? Memasak itu melelahkan. Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk belanja. Kita bisa menggunakan bahan masak yang masih tersisa di kulkas untuk membuat berbagai macam hidangan. Memanfaatkan bahan masak sisa. Memangnya di rumah kita ada bahan sisa untuk masak? Wah, ide bagus. Pertama-tama kita lihat dulu ada bahan apa saja di kulkas. Baiklah, kita buka dulu bagian freezer. Toeng. Kepalanya. Siapa yang menaruh batu di dalam kulkas? Ini adalah songkean sisa saat kusyo yang membeku. Di dalam kantong ini ada daging. Untung saja kepalaku sangat kuat. Sambil mendol. Setelah aku perhatikan, ini adalah makanan sisa dari tetangga dan kemudian kita bekukan. Meskipun ini bagus karena ini memiliki banyak makanan dalam freezer. Saat membuka kulkas, seseorang bisa terluka karena terkena makanan beku yang terjatuh. Sampai tidak tersisa celah sama sekali. Mama akhir-akhir ini sangat sibuk, jadi tidak punya waktu untuk mengatur isi kulkas. Aku juga selama beberapa hari ini tidak membuka kulkas karena sedang mencoba makanan di rumah makan baru. Sepertinya kita harus berikan semua makanan yang ada di kantong ini.
Semua makanan sisa ini terus dipaksa masuk ke dalam kulkas. Jadi sulit untuk mengetahui makanan apa saja yang ada di bagian belakang. Karena hanya makanan bagian depan yang terus diambil. Bagaimana jika makanan di bagian belakang sudah basi? Oleh karena itu, papan catatan ditempel di kulkas untuk mengetahui bahan masakan apa saja yang ada di dalam kulkas, sehingga kita bisa menggunakannya dengan mudah. Dengan begitu, kita tidak akan lupa dengan makanan yang sudah ada atau membelinya 2 kali. Selain itu, akan lebih baik jika makanan dan minuman tidak dibungkus dalam kantung hitam untuk disimpan di kulkas. Makanan di dalamnya jadi tidak terlihat dan tidak tersentuh. Kapan aku dimakan? Roti tawarnya sudah berjamur, cepat dimakan. Karena tidak bisa mengelolanya, kekacauan ini juga menimpa keluarga kita. Jangan diolong, lebih baik jangan memakan makanan yang tidak layak atau disimpan dalam freezer dalam waktu lama. Makanan bisa lebih mudah terlihat jika disimpan dalam kantung plastik transparan dengan resleting atau wadah makan. Jika kelayakan makanan tidak diperiksa dengan benar, kamu bisa keracunan. Belum lagi biaya rumah sakit yang harus dikeluarkan. Perutku sakit. Baiklah, kita akan menggunakan bahan yang umur simpannya segera berakhir. Kalau pesta berarti harus ada kue. Apakah ada yang bisa dibuat dari sisa makanan dalam kulkas? Ada tepung panikuk dan umurnya sudah dekat. Baiklah, ayo kita buat kue dari tepung panikuk dan gelas kertas. Membuat kue. Ayo lah ya yang Membuat cupcake. Pertama, masukkan 2 sendok teh tepung panikuk ke gelas kertas. Masukkan setengah gelas susu. Tambahkan potongan kacang-kacangan atau buah kering. Masukkan ke oven masak selama 1 menit. 1 menit saja. Jadilah cupcake dengan tepung panikuk dan susu yang sudah dibuat. Sekarang bagaimana kita membuat kue dengan campuran coklat cuki dan es krim sisa dari freezer? Aku ingin cepat makannya. Cara membuat kue es krim coklat cuki. Tuangkan dan ratakan adonan coklat cuki es krim. Ambil 3-4 coklat, buang krimnya terlebih dahulu dan masukkan ke dalam plastik untuk dihancurkan. Ambil 2 sendok es krim vanila dengan taburkan coklat krim yang sudah dihancurkan. Taruh coklat krim masih utuh di atas adonan, lalu bekukan selama 1 jam. Kue es krim coklat cuki siap disajikan. Saat dikeluarkan dari wadah, bungkusnya dengan kain hangat di sekitarnya sehingga es krim akan meleleh sedikit dan kue mudah dipisahkan. Jika ada ember es krim bekas, kita bisa menggunakan untuk memasukkan berbagai es krim dengan ucapan selamat. Wah, jadilah kue es krim jenis baru, hasil kreativitas yang tinggi. Agar kue es krim tidak meleleh, kita gunakan bahan ini. Rice paper, terbuat dari tepung beras yang berukuran tipis yang biasa digunakan untuk membungkus sayuran, daging, dan udang. Ayo, kita coba buat spring roll sehat dari sohun, buah, dan sayuran sisa di kulkas. Bikin kue. Mu, ini juga umur simpannya segera habis, harus cepat dimakan. Mu adalah contoh makanan yang umur simpannya pendek. Kali ini papa yang akan memasakkannya. Pasti Mu tusuk rebus biasa. Sekali mencobanya kalian akan terbawa mimpi. Tumis ilmu dan sayuran. Semua sayuran sisa yang ada di kulkas bisa digunakan untuk resep ini. Digunakan, dipotong-potong, dimasukin susu, tuangkan air redahan, diaduk dan jadilah hiumu yang matang.
Wah, kita berhasil memasak dari sisa bahan di kulkas dengan cepat. Hebat. Hi, papa, papa menangis. Ada apa, papa? Papa jadi teringat dengan hari ulang tahun pernikahan dengan mama kalian pada saat-saat sulit dulu. Papa juga tidak tahu, tiba-tiba saja papa menangis. Saat kalian masih kecil, perusahaan tempat papa bekerja tidak berjalan baik, sehingga harus ditutup, dan papa menjadi pengangguran. Aku belum juga mendapat pekerjaan. Persediaan beras sudah semakin menipis. Papa bahkan tidak bisa membeli jajanan kesukaan mama karena mama kalian pada hari ulang tahun pernikahan, karena papa benar-benar tidak ada uang. Mama mengatakan bahwa dia tidak suka jajanan, jadi semuanya diberikan kepadaku. Ya ampun, dasar tukang makan. Itu karena mama ingin kamu lebih banyak makan. Itu pun tidak tahu. Mama, aku tidak tahu. Aku sudah buatkan jajanan untuk mama sebagai tanda terima kasih karena sudah bekerja keras. Aku akan letakkan seikat bunga di meja dan memanggilnya, Mama, Mama. Padahal belum ada 1 menit. Dalam waktu singkat itu, 2 mangkuk jajanan sudah masuk perut Deolong. Ya, lebih parahnya lagi, seikat bunga itu juga menghilang. Kamu juga mau makannya. Bunganya dimakan sama Deolong. Pada tahun berikutnya, meskipun keadaan ekonomi masih belum begitu membaik, papa membelikan cincin murah sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Mama, semoga masa-masa sulit ini segera berlalu dan papa bisa memberikan hadiah yang lebih baik. Namun Deolong melihat cincin itu dan menemukannya lalu memakannya. Karena papa dan mama tidak sempat berpikir untuk menelpon ambulan, kami pergi ke rumah sakit dengan berlari. Tahun berikutnya dan tahun berikutnya, Deolong si pembuat masalah selalu menghancurkan hari ulang tahun pernikahan papa. Hanya bisa pasrah, membuat onar. Selamatkan aku. Pembelinya hari ini sangat banyak. Kenapa rumah sudah gelap? Mereka belum makan malam. Apa sudah tidur? Ya kok bisa bunga dimakan? Tara, selamat hari ulang tahun pernikahan. Mama dan papa dan mama, terima kasih. Kalian bagaimana? Aku sayang mama. Apa semua masakan ini kalian menghabiskan uang untuk berbelanja? Kami menggunakan bahan-bahan masak sisa dari kulkas. Cobalah mama, benarkah? Padahal mama belum membereskan isi kulkas dengan benar. Kami membuatnya dengan berbagai bahan yang luar biasa. Sayuran yang masih tersisa dicampur dengan yogurt untuk dibuat salad. Kue beras yang beku digoreng dengan minyak. Semuanya terlihat enak. Masa kelayakan makanan lebih pendek dari yang mama kira. Meskipun sudah diletakkan di kulkas, mama tetap masih merasa khawatir. Dengan memanfaatkan bahan makanan sisa yang ditaruh di kulkas seperti ini, kita tidak perlu sering-sering pergi belanja. Sampah makanan berkurang dan sampah kantung plastik juga berkurang. Ruang yang tersisa di dalam kulkas semakin luas, sehingga efisiensi pendinginannya meningkat dan tagihan biaya listrik juga berkurang. Sisa bahan makanan yang umur simpannya masih panjang disimpan di bagian dalam dengan menuliskannya di papan menu. Kita tidak perlu membuang-buang makanan, kan? Mama jadi malu karena beberapa hari ini bermalas-malasan. Kami yang seharusnya minta maaf, Mama. Mulai sekarang kita akan bersama-sama mengatur rumah. Mama, aku ucapkan selamat ya. Rasa sayangku diungkapkan melalui bunga ini, kata Deolong. Makan bunga. Nah Deolong, siapa yang berikanmu uang untuk membeli bunga?
tidak menggunakan uang sepeser pun. Kenapa bunga krisan putih? Kata penjualnya, kalau bisa mengambil yang kata penjualnya, aku bisa mengambil yang mana saja. Itu bunga untuk duka cita. Duka cita itu apa? Untuk orang meninggal. tapi di mana papa kalian? Entahlah, papa mungkin sedang keluar dengan teman-temannya. Nggak pakai tahu. Dia juga lupa tahun ini, padahal aku sudah membuat selai sapu tangan sebagai hadiah. Apakah dia benar-benar lupa? Kamu lihat ekspresi mama, dia sepertinya sedih. Mama pasti menunggu ucapan dari papa. Apa ada tikus di dalam lemari? Suara apa itu? Jreng. Monster. Berhenti, ini papa. Kejutan. Terima kasih sudah bersamaku di saat sulit. Ini adalah Jenjun dan cincin yang dulu tidak bisa aku berikan. Aku sayang mama. Ini bukan salahmu. Mama juga sayang papa. Jadi itu adalah setelan jas, bukan kostum zombie. Tapi akhirnya happy ending kan? Happy ending dong. Keluarga Super Irit nomor 33 bab 8. Tada. Sudah selesai.